Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sari Ramadhani dengan NPM 18651058. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang RPP Sistem Pernapasan untuk kelas 9 SMP Negeri 3 Perawang, di mana saya akan menjelaskan tentang RPP. Adapun RPP-nya yaitu pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuannya itu adalah memahami pengertian sistem pernapasan, menjelaskan organ pada sistem pernapasan, membedakan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, dan memahami penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan. Baiklah, hal yang pertama saya lakukan yaitu akan membuka pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini, sebelum kita memasuki mata pelajaran pada hari ini, agar kita dapat berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kalian pada pelajaran hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang akan saya jabarkan pada hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan. Sebelumnya, saya ingin memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia, di mana pada sistem pernapasan ini Ibu harapkan peserta didik dapat memahaminya dengan baik. Peserta didik dapat melakukan pengalaman pada apa sih pernapasan itu. Apa sih itu pernapasan? Pernapasan atau respirasi itu adalah pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pernapasan ada dua, yaitu eksternal dan internal. Pernapasan eksternal yaitu pernapasan luar atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dan gelembung paru-paru dengan darah dalam. Pernapasan internal yaitu pernapasan dalam, di mana pernapasan internal atau pernapasan dalam itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Perbedaan di antara kedua pernapasan eksternal dan internal adalah mana perbedaannya itu adalah pernapasan eksternal itu hanya melibatkan gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler, sedangkan pernapasan internal itu melibatkan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Pastinya anak-anak semua pada tahu perbedaan antara eksternal dan internal. Kemudian hasil utama pernapasan adalah energi. Materi selanjutnya yaitu adalah alat pernapasan pada manusia, di mana yang kita ketahui bahwasannya di dalam tubuh kita ini terdapat organ-organ pernapasan pada manusia. Apa aja sih organ-organnya itu? Yang pertama yaitu adalah rongga hidung. Pastinya anak-anak semua pada tahu dong rongga hidung itu bagian mana. Kemudian ada faring ataupun tekak. Kemudian ada laring atau pangkal tenggorokan. Selanjutnya itu ada trakea atau batang tenggorokan. Lalu ada bronkus atau cabang tenggorokan, dan juga ada pulmo atau paru-paru. Adalah rongga hidung, di mana semuanya pada tahu rongga hidung itu gimana dan bentuknya seperti apa. Rongga hidung itu adalah alat yang masuknya dan keluarnya suatu udara atau pertukaran gas yang ada pada tubuh, di mana rongga hidung ini adalah alat pernapasan yang utama. Materi selanjutnya itu adalah faring, di mana faring ini berbentuk seperti tabung corong yang berfungsi sebagai jalannya udara dan makanan. Selanjutnya, faring ini merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Faring selanjutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini berbentuk seperti pipa, terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Panjangnya kurang lebih 10 cm. Kemudian tersusun dari cincin tulang rawan dan otot polos. Dinding bagian dalam trakea berlapis sel epitel berambut getar silia dan berselaput lendir. Silia berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran atau debu-debu yang masuk bersama udara. Trakea cabang dua, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang lain menuju ke paru-paru kiri.
Nah, di mana trakea ini merupakan batang yang bersimpangan dengan saluran pencernaan. Selanjutnya itu ada bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, bronkus ini berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang ke arah kanan. Sedangkan pada bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Nah, bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Nah, pada bronkus ini cabang dari tenggorokan, di mana pada bronkus ini terdapat cabang yang menjadi bronkiolus. Nah, materi selanjutnya yaitu ada vulmo atau paru-paru. Nah, vulmo ini terletak di dalam rongga dada bagian atas, diselimuti oleh suatu selaput paru-paru ataupun pleura. Berjumlah 2 buah yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobus, yaitu gelambir atas, gelambir tengah, dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Kapasitas maksimal paru-paru berkisar 3. Ini merupakan gambar alat pernapasan manusia, di mana dapat dilihat bahwasannya situ tampak jelas bagian-bagian dari organ pernapasan pada manusia, seperti paru-paru, rongga pleura, laring, trakea. Selanjutnya itu mekanisme pernapasan manusia. Pada saat bernapas ada 2 proses yang terjadi, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi proses masuknya udara ke dalam paru-paru, ekspirasi proses keluarnya udara dari paru-paru. Inspirasi dan ekspirasi terjadi antara 15-18 kali setiap menit. Mekanisme pernapasan pada manusia dibedakan atas 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan dan dalam waktu yang secara bersamaan. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan manusia yang terjadi, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu pernapasan yang melibatkan otot-otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut yaitu pernapasan yang melibatkan otot diafragma, di mana pernapasan ini terjadi secara bersamaan dan pada waktu yang sangat mungkin bersamaan juga. Pernapasan perut, di mana mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam perut lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, maka udara dapat masuk. Sedangkan mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya itu pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Yang pertama, otot attar tulang rusuk atau musculus intercosthalis external berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat atau posisi datar, lalu paru-paru mengembang. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspresi pernapasan pada dada yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Penyakit pada sistem pernapasan, di mana yang kita ketahui terdapat banyak berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari sistem pernapasan seperti asma, bronkitis, influenza, flu burung, flu babi, abestosin, faringitis, TBC, emifisema, kanker paru-paru, dan pneumonia, di mana pada setiap penyakit ini memiliki gejala yang berbeda-beda dan cara untuk mengatasinya juga berbeda-beda. Nah,